Tadi ada tadi ada yang ini ya, ada yang meninggal dunia ya. Mertua siswi Pak dari Cirebon. Oke, kita doakan ya. Allahumma Eh, eh, kita boleh mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekaligus saya minta maaf ya, kemarin agak kesulitan dan saya juga meledak ya. Ternyata kedengeran ya, kalaupun saya kira tuh udah saya sudah terpental tuh belum apa berhenti ini di sananya di Zoom-nya. Ternyata masih masih apa ini ya, masih masuk sebetulnya ya. Tapi sayanya sudah terpental karena sudah tidak bisa mengakses teman-teman. Sudah nggak kelihatan teman-temannya itu. Eh, Kelasnya udah nggak kelihatan tapi ini sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah terlihat sekarang. Oke, kita ya kita untuk mata kuliah filsafat ya studi filsafat. Kita belajar kita setelah kemarin ya sudah ontologi, epistemologi, sekarang aksiologi dan teleologi. Aksiologi bicara moral, etika ya. Oke. Aksia ya, values nilai. Logos itu studi atau ilmu. Jadi teori nilai. Kalau teleologi tentang purpose, tujuan ya, tentang akhir. Nah, ketika kita bicara aksiologi tentang nilai, kita bicara nilai itu ada sejumlah eh, bahasan ya tentang misalnya etika, tentang etika. Etika itu berasal dari tradisi Yunani kuno. Eh, Etika, etos ya, karakter, personalitas, akhlak juga begitu, karakter, ciptaan, perilaku, kepribadian ya. Kemudian moral, moralitas, morals, ya, mores, adat istiadat, manner, ya, bagaimana kita bersikap, how to behave. Nah, pertanyaan-pertanyaan etika memang berkenaan dengan itu. Kita mau melakukan sesuatu baik atau enggak nih, baiknya kita melakukan atau tidak. Kita mau mengambil keputusan, kira-kira bagaimana? Memilih di antara keputusan yang sama jahatnya. Gimana mengambil keputusan yang sama jahatnya? Nah, etika, moralitas, dan akhlak berasal dari tradisi berbeda ya. Ada estetika, juga estetika tuh tentang seni, cara seni, bagaimana berpakaian, berjalan, bicara, menata tatanan rumah, kebun ya. Kemudian soal warna dan sebagainya. Ya, kalau etika berbicara tentang tindakan perilaku manusia yang tidak tunggal. Kalau estetika bicara tentang keindahan pantasan. Ya, kira-kira bagaimana kalau saya pakai ini masih pakai seragam saya pakai seragam kampus pakai ini kira-kira baik atau tidak gitu. Seperti itu. Teleologi ya, mengkaji tujuan, telos ya, tujuan, maksud final ya. Jadi ada pola yang pasti, ada tujuan dalam kehidupan kita. Dunia, kemanusiaan, alam semesta ini mengarahnya kemana arahnya? Aristotel dalam pembahasan empat sebab itu ya, materi, forma, agensi, eh, alasan atau tujuan itu ya membahas itu ketika ada kausa efisiensi ya, kausa efisiensi pelaku menjadikan ada, berarti kan orang apa pelakunya ya. Kemudian finalis tujuan maksud ya, makna yang dikejar, makna yang dituju dari tiap kejadian. Maknanya apa? Tujuannya apa? Ada maksudnya, ada sasarannya, ya, ada hikmahnya. Nah, tujuan manusia itu kan membangun, membina peradaban, menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jadi manusia punya masalah sehari-hari, punya masalah fundamental, punya masalah teknis, akademis dan seterusnya.
punya ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat. Makanya di situ tercipta konsep-konsep tentang kebahagiaan, tentang masyarakat utama, ya. Ya, tujuan manusia kemana, ya, apa, siapa, kapan, ya, di mana, ya, mengapa, bagaimana, ya. 5W1 hanya tujuan manusia itu dibahas dalam teleologi. Tujuan alam semesta hidup ini seperti apa, beragam. Dan dalam filsafat Pancasila juga seperti itu. Ada epistemologinya, ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya, dan ada teleologinya Pancasila. Nah, setidaknya 4 itu. Itu sudah merepresentasikan suatu sistem, suatu ya, sistem pengetahuan, ya, dan juga suatu paradigma, baik itu keilmuan, politik, maupun dalam kehidupan umumnya, gitu ya. Bisa dipahami, dan kita boleh mulai, ada yang mau berdiskusi, dipersilakan.